Pernahkah kalian mendengar atau menyaksikan seseorang berceramah? Tertarikkah kalian untuk dapat berceramah seperti mereka? Jika tertarik, ada baiknya kalian harus belajar dulu mengenai materi teks ceramah. Halo, bertemu lagi dengan saya, Ibu Setia Wulanjani, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 113 Jakarta. Kali ini kita akan belajar mengenai teks ceramah. Tapi, tahukah kalian, adakah perbedaan antara pidato, khutbah, dengan ceramah? Atau ketiga hal tersebut adalah hal yang sama? Kita bahas ya. Pidato, khutbah, dan ceramah adalah tiga hal yang berbeda. Kita akan mempelajari perbedaan tiga hal tersebut ya. Dari pengertiannya, pidato merupakan pembicaraan di depan umum atau halayak yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi dorongan atau ajakan kepada halayak untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Sedangkan khutbah ialah pembicaraan di depan umum atau halayak yang berisi penyampaian, pengetahuan keagamaan, atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Sedangkan ceramah ialah pembicaraan lisan di depan umum atau halayak yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya yang disampaikan oleh yang menguasai di bidang. Kita berlanjut kepada tujuan ceramah. Beberapa di antaranya ialah 1. Bersifat informatif, 2. Bersifat persuasif, 3. Deskriptif, 4. Rekreatif, 5. Argumentatif. Lalu kita berlanjut kepada ciri-ciri ceramah. Ciri-ciri yang pertama ialah memiliki struktur yang lengkap, terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Hanya ada 3 struktur dalam sebuah teks ceramah. Yang kedua ialah isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada. Yang ketiga ialah isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. Yang keempat ialah isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Yang kelima, bahasa yang digunakan penceramah mudah dipahami oleh pendengar. Dan yang keenam, bahasa yang digunakan penceramah harus santun dan rendah hati. Nah, selanjutnya untuk menjadi seorang penceramah, kalian juga harus mengetahui ciri-ciri pembicara yang baik. Ciri-ciri pembicara yang baik seperti apa sih? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ialah mempunyai cakrawala yang luas, memikirkan dan membicarakan isu-isu dari beragam pengalaman di luar kehidupan sehari-hari. Yang kedua, antusias, yaitu menunjukkan minat yang besar pada apa yang diperbuat dalam hidupnya. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu. Yang keempat, menunjukkan empati, berusaha menempatkan diri pada posisi untuk memahami apa yang dikatakan orang lain. Yang kelima, mempunyai selera humor. Dan yang keenam, biasanya pembicara yang baik dan menarik mempunyai gaya bicara sendiri. Berlanjut kepada jenis-jenis ceramah. Jenis ceramah terdiri atas 2, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Ceramah umum adalah pesan yang ditujukan kepada halayak ramai atau masyarakat luas. Di dalam ceramah umum, keseluruhannya bersifat menyeluruh. Maksudnya, tidak ada batasan apapun baik dari audiens yang sudah tua maupun yang masih muda. Materinya juga tidak ditentukan sesuai dengan acara. Dan yang kedua ialah ceramah khusus, yaitu ceramah yang ditujukan untuk halayak tertentu yang bersifat khusus, baik dalam materi maupun yang lainnya. Ceramah harus mengandung 3 unsur. Yang pertama, harus ada sang penceramahnya. Yang kedua, harus ada pendengar atau audiens. Dan yang ketiga, harus ada materinya. Kemudian, struktur ceramah. Struktur ceramah seperti yang telah Ibu sebutkan tadi hanya ada 3, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan ialah terdiri dari pembuka atau pengantar. Lalu isi ceramah terdiri dari inti atau gagasan yang disampaikan. Yang ketiga ialah penutup, berisi simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup.
Kemudian kalian juga harus memahami kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama ialah menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya atau aku. Mungkin juga menggunakan kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada banyak orang, seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, atau saudara-saudaranya, dan oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Yang ketiga ialah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental seperti memprihatinkan, mengagumkan, menduga, dan lain-lain. Yang keempat ialah menggunakan kata kerja persuasif. Kata-kata persuasif contohnya ialah kata hendaklah, sebaiknya, perlu, dan lain-lain. Dan yang kelima, menggunakan kalimat deklaratif atau pernyataan dan imperatif, yaitu kalimat perintah. Nah, Ibu sudah menyiapkan sebuah contoh teks ceramah untuk kalian perhatikan ya. Silakan dibaca dulu teksnya. Nah, bagaimana? Sudah kalian baca teks ceramah tersebut? Jika sudah kalian baca, Ibu punya satu pertanyaan yang harus kalian jawab di kolom komentar ya. Pertanyaannya ialah, berisi mengenai apa contoh teks ceramah yang telah Ibu sajikan tersebut? Sekian materi kita mengenai teks ceramah pada kali ini. Semoga kalian tetap sehat dan tetap bahagia dalam menjalani PJJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.